Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SQL lanjutan ke 1. Operator aritmatika pada SQL. Pada ekspresi SQL dengan tipe data number dan date dapat digunakan operator aritmatika seperti untuk operator tambah untuk tambah, kemudian min untuk orang, kemudian bintang untuk kali, per untuk bagi. Contoh di sini, kalau kita memiliki program ya, select last name, salary, kemudian ada kolom lagi salary plus 300, berarti nanti di tabel yang terakhir yaitu salary plus 300 nanti data salary yang biasa kemudian akan ditambahkan dengan 300 seperti contoh saya di sini. Kemudian operator aritmatika gabungan lah. Di sini contohnya saya memiliki sebuah program yaitu last name, salary sama gabungan dari kali, bagi, tambah sama kurang. Di sini contoh saya adalah mengkombinasikan kali sama tambah. Jikalau ada dua operasi kali sama tambah, berarti hal yang didahulukan adalah yang kali dulu, kemudian yang tambah. Berarti di sini 12 kali salary plus 100, berarti 12 dikali data salary awal, kemudian hasilnya akan ditambahkan dengan 100. Nanti hasilnya akan seperti contoh saya ini. Kemudian operator aritmatika penggunaan parentes, yaitu penggunaan tanda kurung. Di sini contohnya saya memiliki program select last name, salary sama kombinasi dari kurung, kali sama tambah dari employees. Di sini syaratnya adalah kalau ada tanda kurung berarti maupun ada tambah kali, kita harus lebih mendahulukan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian yang di luarnya, walaupun ada operator kali ataupun bagi. Jadi di sini seperti contoh saya di sini ada contoh yaitu 12 dikali dalam kurung salary ditambah 100, berarti yang dihitung dulu yaitu salary plus 100, kemudian nanti hasilnya dikalikan 12. Nanti contohnya akan seperti di tabel seperti ini. Bisa kalian coba satu persatu kalau tidak percaya. Kemudian penggunaan kolom alias pada SQL. Bentuk SQL query umum dalam penggunaan kolom alias. Dalam penggunaan kolom alias ada dua alias dalam penggunaan dalam SQL ini, yaitu yang pertama kita menggunakan tambahan as, dan yang kedua tidak usah, yaitu langsung diganti. Contohnya seperti di sini, yaitu
saya mempunyai fungsi atau mempunyai program yaitu di select last name as name, berarti last name-nya akan berubah menjadi kata name. Kemudian commission underscore pct spasi com, berarti commission underscore pct akan diubah menjadi com. Nah, kan benar kan, nanti akan jadinya seperti ini. Seperti di sini juga ada, yaitu last name menjadi name, kemudian salary dikali 12 menjadi annual salary, berarti annual salary ini nanti datanya adalah data salary yang pertama akan dikalikan 12, jadinya munculnya adalah annual salary. Kemudian menghilangkan data raw duplikat pada SQL. Jikalau kita ingin menghilangkan duplikat dari suatu data, kita dapat menambahkan kata distinct, distinct seperti ini. Ini adalah contoh pertamanya, masih ada duplikatnya, yaitu 90-nya masih ada 3, 60-nya masih ada 3, 50-nya masih ada 3. Kemudian kita coba menggunakan select distinct. Kemudian di sini tidak akan ada perulangan lagi, sudah tidak ada duplikat lagi, yaitu 10-nya hanya ada 1, 20-nya hanya ada 1, 50-nya hanya ada 1, 60-nya juga hanya ada 1, 80-nya hanya ada 1, 90-nya hanya ada 1, 110-nya hanya ada 1. Kemudian operasi pembandingan di SQL. Pada SQL dapat beberapa operasi perbandingan, yaitu operatornya seperti sama dengan, yaitu berarti sama dengan, kemudian sama dengan yaitu dapat dinamakan di select yaitu equal to, kemudian lebih besar namanya greater than, kemudian lebih besar sama dengan yaitu greater than or equal to, lebih kecil less than, lebih kecil sama dengan less than or equal to, atau lebih kecil kemudian lebih besar berarti bukan equal to, berarti bukan dari dua-dua data itu. Contoh di sini saya memiliki untuk penempatan operasi pembandingan ini letaknya di where ya. Contohnya di sini saya memiliki program yaitu select last name salary from employees, kemudian where, kemudian kondisinya kita masukkan. Kondisinya di sini adalah salary tidak boleh lebih besar sama dengan 300, berarti nanti data salary-nya otomatis lebih kecil dari 300 semua, karena di sini lebih kecil sama dengan 300. Nanti munculnya kan data yang lebih kecil, salary-nya adalah lebih kecil dari sama dengan 300. Kemudian di operasi perbandingan di SQL juga ada operator other comparison condition, yaitu seperti operator meaning, between, and between two value, inclusive, in, the set, match any of a list of value, like match a character pattern is null, is a null value. Selanjutnya di sini kita coba dulu, yaitu kita menggunakan kondisi between, berarti kondisi dimana antara. Berarti di sini contoh kita coba ya, yaitu saya di sini memiliki program, yaitu program employees, yaitu select last name sama ada 2 kolom, select last name sama salary, kemudian where kondisinya yaitu salary between antara 2.500 dan 3.500, berarti
datanya itu antara data 2500 sampai 3500. Selain data itu tidak akan ditampilkan. Paling kecil adalah 2500 dan sampai paling besar yaitu 3500. Nah, nanti datanya akan seperti ini munculnya. Kemudian di sini di operasi perbandingan kita coba untuk menggunakan kondisi in. Kondisi ini menurut saya adalah yang paling mudah di antara operasi perbandingan yang lain. Kita coba, yaitu di sini saya memiliki contoh pada from employees select. Saya memiliki kolom select employees ID, last name sama salary, dan yang terakhir manager ID. Kemudian where kondisinya yaitu manager ID datanya itu harus 100, 101 sama 201. Berarti selain 3 data ini nanti datanya tidak akan dimunculkan. Berarti yang akan ditampilkan hanya yang manager ID nya 3 data ini, yaitu 100, 101 sama 201. Seperti contoh di sini. Kemudian kita coba operasi perbandingan di SQL menggunakan kondisi like. Kita dapat menggunakan kondisi like untuk melakukan pencarian sebagai nilai string. Biasanya ada dua karakter simbol, yaitu persen sama underscore. Ya, untuk persen untuk menunjukkan 0 atau 0 atau sembarang beberapa karakter, untuk underscore untuk menunjukkan sembarang satu karakter. Kita coba ya contohnya. Seperti di sini saya menggunakan like, kemudian persen s. Berarti nanti datanya adalah pada huruf awal dari first name itu harus S besar semua. Selain dari S besar tidak akan ditampilkan. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya kita coba untuk menggunakan underscore, kemudian underscore, kemudian kondisinya adalah O persen. Berarti selain data last name yang tidak memiliki huruf O tidak akan ditampilkan. Huruf O nya ini terserah letaknya, yang penting ada huruf O nya di katanya. Seperti contoh di sini adalah kocar, yaitu ada huruf O di 2 kalimat yang paling kiri, dimulai dari kiri. Kemudian operasi pembandingan di SQL menggunakan kondisi null. Untuk kondisi null ini berarti nanti datanya akan dikosongi. Seperti contoh di sini where, kemudian manager ID is null, berarti pada kolom manager ID nanti semua akan kosong. Seperti ini akan kosong. Kemudian pada operasi perbandingan juga ada logical condition, yaitu operatornya ada AND, kemudian OR, dan yang terakhir not. AND adalah untuk jika benar, jika kedua kondisi adalah true. Syaratnya untuk menggunakan operator AND adalah jikalau kita memiliki syarat beberapa, itu harus ditepati semua. Berarti harus sesuai dari semua syarat yang ditentukan. Kemudian untuk OR, jika salah satu kondisi adalah true, maksudnya jikalau kita memiliki 2 syarat, kita tidak usah seperti AND. Kalau AND kan kalau kita memiliki 2 syarat, berarti data yang ditampilkan adalah
data yang memiliki dua syarat itu. Kalau OR cukup hanya salah satu saja sudah bisa ditampilkan. Cukup hanya salah satu saja. Terus kemudian kalau dua-duanya terpenuhi, ya pasti juga akan ditampilkan karena satu saja sudah memenuhi syarat dari OR. Kemudian not, yaitu jika kondisi tersebut adalah false, berarti yang bukan dari syarat itu yang akan ditampilkan. Di sini contohnya, di sini saya menggunakan operator AND, yaitu syaratnya yaitu salary lebih besar sama dengan 10.000 AND job ID like man. Berarti maksudnya data yang akan ditampilkan adalah data yang salary-nya harus lebih besar dari sama dengan 10.000 dan job ID-nya harus ada kata man. Selain itu tidak akan ditampilkan. Kemudian dalam menggunakan operator OR, di sini saya memiliki contoh yaitu salary lebih besar sama dengan 10.000 or job ID like kata man. Berarti data yang akan ditampilkan adalah salah satu atau kedua-duanya juga boleh, antara salary lebih besar sama dengan 10.000 atau job ID-nya mengandung kata man, atau dua-duanya juga boleh. Nanti datanya akan tampil seperti ini. Kemudian untuk penggunaan operator not, di sini saya memiliki contoh yaitu job ID book not in it proc st clerk sa rep. Maksudnya pada kolom job ID datanya bukan di antara 3 data yang telah disebutkan di sini. Berarti selain data yang disebutkan di sini akan ditampilkan. Kemudian yang terakhir yaitu operator pembandingan rules of precedence, yaitu kita coba sini aja langsung ke contohnya, yaitu select last name. Di sini saya memiliki sebuah program yaitu select last name job ID salary from employee where job ID sama dengan SA rep, kemudian or job ID sama dengan AD press END salary lebih besar dari 15.000. Berarti maksudnya di sini itu adalah operasi gabungan dari operator yang ada di operasi pembandingan, yaitu gabungan dari OR, AND atau 3 langsung juga bisa. Di sini saya contohnya hanya 2, yaitu OR sama AND. Jadi maksudnya untuk OR di sini ya, saya coba OR dulu. OR itu kondisinya adalah berarti syaratnya adalah job ID sama dengan SA sarep or job ID sama dengan ADRES. Berarti untuk 2 itu nanti akan ditampilkan. Kemudian AND, untuk AND itu syaratnya yaitu job ID sama dengan AD press dan salary harus lebih besar dari 15.000. Berarti pada job ID AD press nanti datanya itu harus salary-nya itu harus lebih besar dari 15.000. Dua-duanya itu harus dipenuhi. Kalau untuk OR-nya itu job ID-nya itu terserah, atau menggunakan salah satu juga bisa, atau dua-dua syaratnya terpenuhi juga bisa, nanti akan tampil. Kalau untuk AND syaratnya itu harus dua-duanya harus ada, berarti job ID-nya itu harus AD press sama salary-nya itu harus lebih besar dari 15.000 dari data. Berarti data job ID yang AD press itu salary-nya harus
15.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang SQL lanjutan ke-1. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang SQL. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.